كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ma'asyiral muslimin jamaah sholat isya dan insya Allah kita akan lanjutkan salat tarawih dan witir. Insya Allah aktivitas kegiatan pada malam hari ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur sesungguhnya adalah sesuatu yang menjadi kebutuhan kita dalam setiap apapun yang kita jalani atau apapun yang kita dapatkan, selalu minimal mengucapkan syukur alhamdulillah. Karena dengan syukur inilah sesungguhnya pintu untuk mendatangkan berbagai macam rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat sebagai jembatan pintu kita kepada baginda Rasulullah. Saya berharap bahwa salawat yang berbasis kepada kerinduan kepada baginda Rasulullah telah menjadi syafaat bagi kita semua. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Malam ini oleh panitia diminta untuk berbicara kaitannya dengan memperbanyak infak dan sedekah di bulan Ramadan. Tema ini, topik ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita. Setiap kita pasti kalau mengetahui tentang substansi makna dari tema ini, maka tentunya setiap kita tidak akan pernah menyia-nyiakan yang namanya infak dan sedekah, apalagi pada bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan berbagai macam kebaikan. Suatu ketika Nabi Musa ingin mengetahui tentang amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keinginan tahuan Nabi Musa lalu bertanya kepada Allah, ya Allah, saya sudah melaksanakan semua perintah ibadah, amalan yang baik sesuai dengan apa yang Engkau perintahkan. Tapi hamba ingin tahu dari sekian ibadah yang diperintahkan, dari sekian amalan yang diperintahkan, mana yang membuat Engkau ya Allah senang? Apakah sholatku membuat Engkau senang ya Allah? Tetapi dijawab oleh Allah bahwa sholat yang Engkau lakukan wahai Nabi Musa dampaknya hanya pada Engkau seorang. Artinya ibadah yang setiap kita lakukan, ibadah sholat yang setiap kita lakukan, sesungguhnya kepentingannya, dampaknya hanya pada diri orang yang melakukan sholat. Kalau begitu ya Allah, apakah puasaku membuat Engkau ya Allah senang? Apa kata Allah? Bahwa puasa yang Engkau lakukan wahai Nabi Musa, sesungguhnya juga kepentingannya, dampaknya hanya kepada kamu seorang. Artinya ibadah yang dilakukan, ibadah puasa, sholat, sesungguhnya dampaknya berbasis pada individualisme. Kalau begitu ya apakah zikir hamba yang membuat Engkau senang?
Lagi-lagi Allah kemudian menjawab bahwa zikir yang engkau lakukan sesungguhnya adalah juga membuat kamu tenang. Artinya ibadah zikir yang engkau lakukan sesungguhnya adalah kepentingan dirimu sendiri. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat, dengan berzikir kepada Allah membuat hati menjadi tenang. Mengingat Allah sesungguhnya adalah sesuatu yang menjadi kebutuhan bagi setiap kita. Tetapi ibadah zikir yang engkau lakukan Nabi Musa sesungguhnya dampaknya hanya kepada engkau seorang diri. Kalau begitu ya Allah, ibadah mana, amalan yang mana yang paling kita suka? Apa kata Allah? Amalan yang paling aku senangi sesungguhnya wahai Nabi Musa yaitu sedekah. Ketika engkau hadir di mana hambaku memerlukan semua kebutuhan, mengalami kesulitan, tetapi engkau hadir, Nabi Musa datang membantunya, kemudian hambaku itu kemudian terpenuhi kebutuhannya, maka sesungguhnya amalan yang seperti itulah yang membuat aku senang. Artinya sesungguhnya amalan yang terbaik, amalan yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya adalah amalan yang dimensinya adalah dimensi atau dampaknya berdampak sosial. Itulah yang paling disenangi oleh Allah. Tetapi bukan berarti sholat, puasa, haji dan lain-lain sebagainya tidak begitu penting. Tetapi amalan yang dimensinya sosial itu, dampaknya sosial itu adalah sesuatu yang paling utama atau paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan amalan infak dan sedekah inilah adalah amalan yang amalannya tidak pernah terputus. Meskipun kita sudah meninggal, kemudian kita menjadi tulang belulang, maka amalan infak sedekah adalah sesuatu amalan yang tidak pernah terputus dibandingkan berbeda dengan misalnya ibadah puasa. Ibadah puasa sepanjang kita berpuasa maka kita mendapatkan pahala. Zikir akan tetap mendapatkan pahala sepanjang kita masih berzikir. Kalau sudah meninggal maka selesailah pahala itu. Demikian juga dengan sholat yang kita lakukan, sepanjang kita masih sholat maka kita mendapatkan pahala. Satu-satunya amalan yang mengalir terus pahalanya meskipun kita itu menjadi tulang belulang adalah salah satu di antaranya adalah menjawabkan infak dan sedekah. Itulah yang oleh Allah disebut bahwa amalan yang sesungguhnya yang dimensi sosialnya berdampak kepada sosial adalah sesuatu yang sangat penting dan pahalanya sangat besar sekali, tidak hanya dalam konteks duniawi tetapi juga dalam konteks akhirat. Kekayaan itu, pintu kaya itu salah satu di antaranya adalah bersedekah. Jadi bapak ibu kalau ingin kaya maka usahakanlah infak dan sedekah itu adalah sesuatu yang harus kita biasakan. Insya Allah kalau kita laksanakan itu dasarnya dengan ikhlas, maka setiap apa yang kita infakkan, setiap apa yang kita sedekahkan tidak hanya dimensinya langsung kita dapatkan atau kita rasakan pada pada kehidupan duniawi, tetapi juga kehidupan di akhirat nanti. Jika mata ibnu Adam atau dalam teks hadis yang lain, jika mata insan in qata'a amaluhu illa min salasin. Jadi kalau kita meninggal, kalau setiap kita meninggal, semua amalan itu terputus kecuali 3. Amalan tidak akan pernah terputus. Dan ini sesuatu yang perlu kita perhatikan sepanjang kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalani kehidupan. Apa amalan yang tidak akan pernah terputus meskipun kita itu meninggal dunia? Yang pertama adalah sedekah jariyah, yaitu sedekah jariyah. Jariyah itu artinya mengalir, infak. Kemudian setiap malam kita menyiapkan diri atau menyiapkan diri infak kita sesuai dengan kemampuan kita. Itu sesungguhnya bagian dari salah satu pahala yang nantinya
akan selalu mengiringi kita atau mengalirkan kita meskipun nanti mati di akhirat. Salah satu penyesalan seorang mayit ketika dia dikubur, salah satu di antaranya adalah dia menyia-nyiakan infak dan sedekah ketika dia masih hidup di dunia. Maka ketika nanti kita dikubur, kalau amal kita kurang, maka kita minta kepada Allah, ya Allah, boleh nggak saya dikembalikan sekejap saja, sedetik saja? Untuk apa kita minta dikembalikan kepada Allah? Yaitu untuk melakukan amal infak dan sedekah, amal jariah. Kenapa bukan sholat, bukan zakat, bukan haji yang akan dilakukan? Andai kata kita dihidupkan kembali sekejap untuk melakukan ibadah-ibadah tersebut, tapi ternyata seorang mayit itu ketika dia minta untuk dikembalikan, yang akan dia lakukan adalah infak sedekah. Kenapa? Yaitu dari karena dengan infak dan sedekah amalannya, pahalanya tidak akan pernah terputus. Pertama. Yang kedua, orang yang melakukan infak dan sedekah amal jariah adalah dia akan dibebaskan dari api neraka. Ibaratnya amalan tentang infak dan sedekah itu menjadi pemadam kebakaran. Nanti pada saat dimana kita tentunya, andaikan kita ini kurang amalnya, lebih banyak kejahatan-kejahatan yang kita lakukan waktu di dunia dan kita rasakan di akhirat, maka salah satu yang menjadi penyelamat, menolong kita, membantu kita, sekaligus pemadam terhadap api neraka, yaitu diantaranya adalah infak dan sedekah. Hadirin jamaah sholat isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah, mumpung bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah momen yang terbaik untuk melakukan, untuk membiasakan infak dan sedekah sesuai dengan kemampuan kita. Infak sedekah itu tidak sebatas hanya bersifat material, tetapi juga bersifat non material. Misalnya apa? Kita sering misalnya bermedsos. Seringkali kita mendapatkan informasi-informasi yang bermanfaat. Informasi misalnya ceramah-ceramah yang menurut kita itu adalah sesuatu yang penting ketika kita mengirimkan kepada grup yang kemudian di mana orang itu mendapatkan informasi dan memotivasi untuk melakukan kebaikan. Maka ketika kebaikan itu dilakukan, maka yang mengirimnya mendapatkan pahala yang sama dengan penceramahnya tanpa dikurangi pahala sedikit pun. Oleh karena itu, apapun itu yang penting baik, selalu kita usahakan untuk meningkatkan berbagai macam kebaikan. Apalagi di bulan Ramadan ini, pahala dilipat gandakan. Misalnya kebaikan dibalas 10 sampai 700 kali. Bayangkan kalau satu kali kita berbuat kebaikan diganjar oleh Allah dalam bulan Ramadan ini 70 sampai 700 kali. Bahkan kata Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah akan memberikan balasan tak terhingga. Kalau infak dan sedekah itu kita lakukan, laksanakan dengan keikhlasan. Semakin kita ikhlas dalam bersedekah, maka semakin tinggi nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, insya Allah apa yang kita keluarkan, infakkan, sedekahkan, maka insya Allah akan dibalas yang lebih baik dan berlipatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita semuanya mendapat rahmat dan kasih sayang Allah, diberikan petunjuk dan hidayahnya, dimudahkan segala urusannya dan disehatkan bagi yang kurang sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.